Dari Puncak Petona Kalintau, singgah Sabanta di Pasabuo. Salam jo sambah dari kami di Minangkabau untuk TVRI di Maksajo Berado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI di seluruh Indonesia. Senang sekali hari ini kami hadir dari Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam rangka kunjungan dan juga silaturahmi Gubernur Papua ke Sumatera Barat, tepatnya di Rumah Gadang Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu. Hari ini juga akan ada agenda penganugerahan gelar Sang Sako kepada Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB SIPMH. Beliau diberikan gelar karena kontribusi dan juga kisah inspiratif yang bisa menyatukan masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai agama dan juga suku. Seperti apa? Proses selengkapnya berikut kita. Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu, dan disambut dengan tari gelombang oleh Sanggar Taruko dari Kota Padang Panjang. Tari gelombang ini merupakan tari-tarian yang biasa ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu istimewa di Minangkabau. Ya, dalam tari gelombang ini juga nanti akan diberikan Silia Carano kepada tamu-tamu yang disambut hari ini adalah Gubernur Papua beserta istri dan juga rombongan yang hari ini datang ke Rumah Gadang Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Ya, tampak pemirsa, Gubernur dan juga rombongan ikut mencicipi sirih atau sirih dalam bahasa Indonesia yang disajikan oleh para penari. Ini merupakan simbol bahwa tamu-tamu ini juga sudah hadir di lokasi dan memiliki niat yang baik untuk hadir di sini. Ya, seiring balam jubaraba. Sedangkan di dalam Rumah Gadang Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu, hari ini tengah berlangsung prosesi penyambutan yang dilakukan oleh tuan rumah, dan saat ini merupakan sambutan dari tuan rumah. Wah ini adalah salam khas dari Pegunungan Papua. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Datuk saya Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu, Datuk saya Atman Panungke Solihin Jusuf Kala, Datuk Rajo Penghulu, Nenek Mama cerdik pandai, Bundo Kanduang alim ulama, Bapak Lukas NMB beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Kuta Bapeda, dan orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Bapak Lipius Pinuluk beserta Ibu. Terima hormat saya, terima kasih telah menyediakan waktu datang ke Rumah Gadang ini. Para hadirin sekalian, adat dan budaya tidak mengenal suku, bangsa, agama, bahasa. Hal ini telah dibuktikan oleh seorang tokoh nasional, tokoh pemimpin besar Papua, bernama Bapak Lukas NMB.
yang telah berhasil mengembangkan adat dan budaya di tanah Papua, serta berhasil menciptakan kerukunan umat beragama di Provinsi Papua, sehingga beliau mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri untuk pengembangan daerah terisolir. Beliau juga mendapat penghargaan dari majalah Sindonews sebagai kepala daerah inspiratif, dan juga beliau adalah salah satu tokoh yang pluralis dan moderat. Kami dari suku Kutianya, Lintau Batu Sangkar, Tanjung Kocek, melihat kepemimpinan beliau ini sesuatu yang aset bagi bangsa ini dan aset bagi adat dan budaya nasional kita. Oleh karena itu, sejak 6 bulan yang lalu, kami dengan Bapak Atman, juga Bapak Atman berkomunikasi dengan Bapak Solihin, serta dengan Ibu Mufidah Yusuf Kala sebagai bondo kandung untuk menyelenggarakan acara yang akan kita selenggarakan ini. Awalnya acara ini dijadwalkan ada tanggal 21 Mei tahun 2017, di mana pada saat itu Ibu Yusuf Kala, Bapak Yusuf Kala, serta Bapak Solihin sudah bisa hadir di Rumah Gadang. Tetapi karena ada sesuatu dan hal, ini ditunda menjadi tanggal 25. Namun, walaupun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kesakralan acara kita ini. Mungkin begitu sambutan singkat dari saya, Bapak Lukas. Sebagai penyambut tuan rumah, kami mengucapkan Bapak selamat datang di kampung kami. Terima kasih jauh-jauh dari Papua yang telah berhasil dengan selamat datang di tanah Lintobo ini. Demikian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita ikuti sambutan dari tuan rumah, yaitu Adrian Indra Paduko Kayo, yang tadi juga menyampaikan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB merupakan tokoh inspiratif bagi siapapun di negeri ini karena beliau merupakan tokoh pluralis yang moderat. Disebutkan tadi, berhasil menyatukan semua suku dan agama hidup berdampingan dengan damai di tanah Papua. Yusuf Kala Datuk Raja Penghulu yang akan dibacakan oleh Bapak Indra Budiman. Dan kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa berdiri. Dan sesaat lagi kita akan saksikan penganugerahan penghargaan Sang Sako untuk Gubernur Papua Lukas NMB, yang surat keputusan atau SK-nya akan dibacakan oleh Indra Budiman. Hadirin tetap duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Gadang Solihin Yusuf Kala Datuk Raja Penghulu, suku Kutianyer Tanjung Kocek, Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Surat keputusan penganugerahan gelar Sang Sako kepada Bapak Lukas NMB SIP MH nomor 01-5-RGSK-2017, mempertimbangkan suku Kutianyer adalah bahagian dari masyarakat adat Indonesia yang juga berperan penting dalam mengembangkan adat dan budaya serta kerukunan umat beragama di Indonesia. Memperhatikan prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH dalam mengembangkan adat di Provinsi Papua yang telah berhasil menetapkan program pembangunan Provinsi Papua berdasarkan 5 wilayah adat dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka pendek Provinsi Papua dan dimasukkan satu-satunya di Indonesia yang diintegrasikan dan diakui dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional
tahun 2015-2019. Prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH dalam membangun kerukunan umat beragama di Papua yang telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH dalam membangun wilayah terisolir di Papua telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH sebagai kepala daerah yang inovatif telah mendapatkan penghargaan dari majalah Sindo Weekly. Prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH dalam pengelolaan keuangan Provinsi Papua telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH dalam transparansi pembangunan Provinsi Papua telah berhasil menerapkan sistem e-government dan Papua adalah satu-satunya provinsi di kawasan timur Indonesia yang menerapkan sistem e-government ini. Memutuskan atas prestasi dan kinerja Bapak Lukas NMB SIPMH, maka Bapak Solihin Yusuf Kala Datuk Rajo Penghulu, suku Kutianyir Tanjung Kocek, dengan bangga memberikan gelar Sangsako Sultan Rajo Panglima Gadang atau Sultan Raja Panglima Besar kepada Bapak Lukas NMB SIPMH sebagai rasa penghormatan dan penghargaan dari Bapak Solihin Yusuf Kala Datuk Rajo Penghulu, dan mengangkat Bapak Lukas NMB SIPMH sebagai anak adat suku Kutianyir Tanjung Kocek, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Bua Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah surat pengangkatan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Lintau 25 Mei 2017, Solihin Yusuf Kala Datuk Rajo Penghulu, Atman Panungke Datuk Rajo Penghulu. Ya, kita ikuti penyerahan SK atau surat keputusan tadi yang dibacakan oleh wakil dari tuan rumah Indra Budiman tentang pengangkatan Gubernur Papua, yaitu Bapak Lukas NMB SIPMH sebagai anak adat dari suku Kutianyir di daerah Lintau Bua Utara ini. Selanjutnya pemasangan pin. Dan tadi juga kita dengarkan bersama-sama bahwa Gubernur Papua Bapak Lukas NMB juga telah mendapatkan gelar adat di suku Kutianyir di daerah Lintau Bua Utara ini dengan gelar Sultan Rajo Panglima Gadang atau dalam bahasa Indonesia Sultan Raja Panglima Besar. Artinya Bapak Lukas NMB sudah menjadi bagian dari keluarga besar suku Kutianyir di daerah Lintau Bua Utara di Kabupaten Tanah Datar. Sedang disematkan secara simbolis sebuah pin dengan motif rumah gadang yang menyimbolkan penghargaan dari suku Kutianyir kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Ini juga menunjukkan bahwa suku Kutianyir yang merupakan bagian dari suku Minangkabau ikut berperan serta dalam menjaga toleransi umat beragama dan juga ketertiban dan ketentraman tidak hanya di daerah Sumatera Barat namun juga di Indonesia. Dan ini juga bentuk komitmen dari anak nagari dari Rumah Gadang Solihin Yusuf Kala Datuk Rajo Penghulu untuk ikut berperan serta dalam menciptakan Indonesia yang lebih bertoleransi. Kembali. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya makan bersama
yang dimulai dengan persambahan adat oleh SY Majo Kayo. Berikutnya kita juga akan saksikan dan juga ikuti sebuah prosesi atau proses adat yang juga akan dijalani oleh Gubernur Papua Bapak Lukas NMB, SIP MH, yang saat ini juga sudah bergelar Sultan Rajo Panglimo Gadang, yaitu makan barapa atau makan bajamba dalam bahasa Minang. Adat, baik itu dalam kesempatan pengangkatan datu, di tengah-tengah acara pernikahan atau pesta pernikahan, dan juga acara adat yang lainnya. Dan seperti tradisi yang sudah ada, sebelum memulai makan bajamba akan dimulai dengan kata-kata pasambahan atau kata-kata pembuka sebelum dimulainya makan bersama atau makan bersama. Manabang lai di pangkah santanuh ambo bakatoh lai dinan bana sananglah hati niniak jomama. Jiko bakatoh dinan tidak arang tacoreng padokan yang maluh talimpah ate badan diri ambo. Bakipeh palua di dadoh bakumpuah darah kamungkuah buruk barito di nagari. Nak janta suoh nan ba itu rillah jo maaf ambo minta kapado kito nan basamu. Ampun dipuhunkan padonan satu maaf diminta kapadoh niniak mama nan gadang basah batua. Pucuk bulek jo urek tunggang nan dianjong tinggi di ambah gadang. Kapai tampek batanyoh kapulang tampek babarito. Nan ba umpamoh kayu gadang di tengah koto. Urek nan buliah tampek baseloh batang gadang tampek basanda dan kue buliah bagantung. Daun rimbun dapek bata dua. Tampek balinduang kepanasan tampek bata dua kehujanan. Nan bakato banah aye janie sayak nyolandai ikan jina hukumnyo adie. Saratoh kapado nan ampek suku di nagari. Nan manjunjung sokoh adat bilah maulanah jo tuanku. Nan tahu dihala dengan haram saratoh sah jonan bata. Sulua bendang adat limbago hulu balang jo ampang limo jo manti pegawai abra. Nan ba umpamu pagaran kokoh cadiak jo tahu pandai nan arif bijaksano. Tahu di angin nan basawi, tahu di ombak nan basabuang tekanah di batu kamanarung. Tahu di alamai kato sampai alun bakile labakalam bulan la sangkap 30. Takile ikan dalam ayah ikan takile jalo tiboh tentu jantan batinonyo. Serato kapado nan mudoh pamimbiang dunia. Nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panarung, capek tangan indak pamaca. Asoh tarantang duo sudah. Nan bahati suci bamungkoh jania. Acang-acang dalam nagari. Bundo kanduang limpapeh rumah nanggadang semarak dalam nagari. Jiko nyoi duit tampek banasah nang kok mati tampek baniai ka undang-undang ka manina ka payong panji ka sarugo. Serato kapado urang nan banyak nan salirik ban dua di tapi dua langgam tangga di tengah manyasak lalu ke pasar melampaui tarui kahilaman dalam panggilan ambo pulo. Jarum loyang gulindan sutuh telang ragih nak pena perak adat tarantang alualah patui katola tiboh di walaknya. Dipikir di kanah-kanah takjub di dalam kiro-kiro sabab balah deba itu. Kurang paham tarabo-rabo indak balinu suluh padam barombak lawi sailan bakuncang karang katapi. Ombak balun bumi baguncang garok guritoh bumi rangi. Nak jantasuh nan ba itu elok diturik bari adat di ganggam kato pusako. Tak coreng bari dahulunya basamoh kitoh manapati. Limbak nan dari pado itu. Urang pedang mahayo banang dikumpah mangko dilipek lalu dipatigo. Dirantang namanya panjang elok dikumpah nanyo singkek sakiro kapaguno. Ujuit hubut angan lato tawala ka ukuran tabayang bari jobalabe banah bandai kato bida. Dek curiang bari dahulu de andai pusako lamoh jiko manyang linan tumbuh jiko manimbang linan adoh tumbuh sarupoh jiko kini. Hutang dek diri si pangkalan dek karakuk naba junjung ko untuk Allah batayek beban lah nyato di bawahnya. Jiko seluruh tantang itu. Dek pandai janang yang terdangah piriang babunyi iyo di dalam padapuran. Lah dicaliak lah dipandang cukui barisi cawan pinggan. Tagak berdiri bujang nan janang tangan manat yang karuang selo. Takanak kupiah di kapalo laki sampiang tanun arat bugi Makassar rang namokan. Limbak nan dari pado itu. Haluran nasi nang katangah. Nanti boh dimungkuh kito nama sano. Namba umpamuh bintang di langit santanoh ombak di lawitan pihak kapado susunannya. Di tengah awan bajombo di tepi samik barir yang nagoh bajuak kiri jo kanan langkok barisih kasadonya. Limbak nan dari pado itu. Hutang dek diri si pangkalan dek karakok namba junjuangko untuk Allah batai. Nambak pitatah jo pateti pituah orang tua tu. Kailiah ke batang hari kemudian kapawa kambah. Ambillah ayah nan taisi suantap juadah nang katanga nak sanang hati si pangkalan. Bulan nan tarang aco-aco balam marau masuk tabe. Hinggo itu kato dibaco sapasambanan indak kabajawe. Suli ayah lu buat kilangan pandan tumbuh di muaro. Ba anjalai pulo.
Ambil ayah basuhlah tangan kita makan bersama-sama jo bismillah kita mulai. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru saja kita ikuti kata-kata pasambahan makan yang disampaikan oleh SY Majo Kayo. Ini menandakan bahwa makan bajamba atau makan barapa yang juga sudah merupakan tradisi dari masyarakat Minangkabau bisa dimulai. Silakan untuk makan. Pak, silakan. Tadi kita juga melihat Gubernur beserta Papua Bapak rombongan Lukas juga kita yang sudah hadir menggunakan dipersilakan pakaian khas untuk dari makan. Minangkabau, khususnya daerah Lintau, dan juga ibu juga sudah mengenakan tingkulua yang juga merupakan pakaian khas dari perempuan-perempuan Minang, khususnya di daerah Lintau. Takulua atau yang juga dikenal dengan takulua tandua ini biasanya digunakan oleh para bundo kanduang di rumah gadang dan dimanapun di Sumatera Barat untuk bisa menandakan bahwa ia adalah seorang yang dipercaya dan juga ditinggikan selangkah oleh anak kemenakannya. Ya, kita lihat Bapak Gubernur Papua beserta Ibu dan juga rombongan sudah mulai mencicipi masakan khas dari Minangkabau seperti yang sudah tadi kami hadirkan. Menu-menu khas dari Minangkabau seperti tadi kita lihat ada rendang sudah pasti ya, dan lain-lain. Dan pemirsa, uniknya makan bajamba ini selalu dilaksanakan atau dihadirkan di setiap acara-acara adat di Minangkabau. Makan bajamba ini dilangsungkan dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan biasanya dan umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan, bahkan pernah diikuti oleh ribuan orang.